Selamat siang pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan liputan singkat bersama saya, Daiflik Frans. Langsung saja saya melaporkan saya sedang berada di Gereja Kristen Bahtera Injil yang berlokasi di Tambun Selatan. Nah, saat ini umat Kristiani sedang merayakan ibadah Natal dan juga perayaan Tahun Baru. Namun berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya karena ibadah di masa pandemi ini mereka melakukan secara dua, yaitu daring dan juga secara tatap langsung atau beribadah di tempat. Perlu diketahui bahwa para jemaat yang ingin beribadah di gereja ini harus menjalankan protokol kesehatan. Seperti halnya ketika mereka ingin masuk gereja diwajibkan untuk mencuci tangan yang telah disediakan oleh gereja ini. Lalu yang kedua, mereka harus dicek suhu tubuhnya dan tidak boleh lebih dari 37 derajat. Mereka juga diwajibkan menggunakan masker yang telah disediakan oleh gereja. Walaupun mereka membawa masker dari rumah masing-masing, tapi mereka tetap diwajibkan menggunakan masker yang telah gereja ini sediakan. Lalu juga setelah masuk, mereka diberikan hand sanitizer. Dan juga untuk perlu diketahui kalau gereja ini untuk pada tahun sebelumnya bisa menampung sebanyak kurang lebih 500 sampai 700 anggota jemaat. Tetapi karena pandemi ini hanya dari 80 orang saja. Jika Anda bisa lihat di belakang saja, seharusnya di tahun-tahun sebelumnya ada sebuah tenda yang bisa menampung hingga 400 orang atau 200 orang. Tetapi karena pandemi ini mereka hanya memberikan kuota atau kursi sebanyak 80 orang. Dan juga jemaat yang masuk untuk yang beribadah di tempat ini itu juga hanya jemaat yang terdaftar pada gereja ini dan tidak bisa untuk jemaat yang mungkin tidak terdaftar. Dan juga isi dari gereja yang terdapat di dalam hanya sebatas pengurus saja. Dan juga jika kita lihat di dalamnya tidak seperti biasanya jika kursi yang bisa ditampung 10 baris sekarang hanya sebanyak 4 baris di kiri dan kanan. Karena hanya sebanyak 80 saja yang bisa ditampung oleh gereja ini dan juga duduk mereka diberi jarak 1,5 meter. Walaupun mereka secara berkeluarga datangnya, tetapi mereka tetap duduk terpisah karena untuk menjalankan protokol kesehatan. Lalu hal yang kedua yang pada gereja ini juga mengurangi jumlah tata acaranya karena jika di tahun sebelumnya ibadah ini bisa dilakukan hingga lebih dari 2 jam, tetapi karena di masa pandemi ini juga lakukan secara daring, mereka juga memotong beberapa hal-hal yang tidak dipakai dalam ibadah seperti kesaksian dan juga ibadah hanya berlangsung lebih cepat sekitar 1 sampai 1,5 jam. Gereja ini melakukan kerjasama terhadap pihak luar seperti Polri, Bareskrim untuk menjaga keamanan gereja dan juga mereka telah melakukan tes atau protokol kesehatan di dalam gereja ini apakah memang gereja ini layak untuk ditampung sebanyak 80 jemaat. Dan juga saya akan memberikan cuplikan wawancara singkat mengenai tema Natal kepada Bapak Alexander Pangau sebagai Gembala Sidang dan juga saya memberikan cuplikan singkat terhadap humas dari gereja ini mengenai protokol kesehatan kepada Saudari Clara Pangau. Jadi jemaat yang hadir, pertama-tama mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mereka akan dicek suhunya. Jika mereka dalam kondisi yang baik, sehat, mereka diizinkan masuk. Tapi jika mereka sedang demam atau flu, kami tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Nah, itu protokol yang kami lakukan. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Ya, kendalanya mungkin masih ada berapa yang belum peka untuk melakukan protokol ini. Jadi ada yang perlu kami ingatkan berkali-kali untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan ada juga yang datang tanpa menggunakan masker. Nah, bagi jemaat yang tidak menggunakan masker, kami dari gereja sendiri memberikan dan menyediakan masker untuk mereka yang tidak membawa masker. Karena ini sebetulnya kan awal, jadi kita coba dulu pada tanggal 24 itu, malam tanggal 25 kita coba dengan seluruh pengurus saya data. Lalu saya tambah dengan yang lain-lain. Kita mau lihat mentaati protokol kesehatan atau tidak. Kalau mentaati protokol mampu saya kendalikan dengan mengatur protokol kesehatan, maka saya jalan terus. Karena saya berpikir kalau warga tidak bisa mentaati protokol kesehatan, ya kita yang rugi, bukan pemerintah, karena kita yang sakit. Kita semua di tracing nanti, kita semua dikandangin semua karena itu sakit.
Itulah sebabnya. Nah, setelah saya lihat bahwa tanggal 24 bisa, maka tanggal 25 juga saya buat data. Siapa yang mau masuk gereja. Begitu. Dan kita batasi, tidak boleh bawa anak dan manula tidak boleh dulu. Nah, tentunya kan saya berkomunikasi dengan pemerintah setempat, kepolisian. Saya bertanya kepada mereka bagaimana kondisi sekarang yang ada di Tambun ini. Dan mereka memberikan saran, Pak sudah menurun, bisa tetapi tetap menjaga protokol kesehatan Pak. Begitu, itu yang kami buat karena tetap kami menjaga kesehatan jemaat lebih penting. Saya berpendapat pandemi ini mendidik seluruh umat Allah untuk belajar beribadah sendiri. Kalau pandemi ini dia juga tidak beribadah di rumah, ini dipertanyakan imannya, saya bilang. Di tahun ini harapan dari Bapak sendiri apa? Harusnya manusia dan sama manusia saling menolong, saling memperhatikan. Harus menjadi misi gereja. Tujuan gereja demikian. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, karena sekarang seluruh warga, seluruh umat manusia mengalami kesusahan. Ya kita perhatikan, kita susah. Jadi pandemi ini seharusnya membuka wawasan kita semua, membuka mata kita semua untuk melihat umat manusia yang diciptakan adalah sama, segambar dengan Allah. Natal di masa pandemi ini mengajarkan setiap jemaat untuk saling membantu dan saling menopang sesuai dengan tema Natal yang diberikan pada gereja ini. Dan juga jemaat selalu diberikan pengetahuan dan dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan supaya mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dan dari kami sendiri pun mengharapkan bahwa Natal ini di tahun 2020 ini jemaat bisa beribadah dengan baik dan juga jemaatnya sehat serta mereka bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sekian dari informasi yang saya sampaikan mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru di masa pandemi COVID-19 di Gereja Kristen Batara Injil. Saya Devrik Frans. Terima kasih.